Allah berikan apa? Surga. Allah janjikan surga buat apa? Orang-orang yang betul-betul beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ibu bapak mohon maaf, kita manusia hari ini tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Setiap detik kita melakukan dosa dan kesalahan, nggak pernah berhenti. Ustadz, dosanya juga banyak. Jangan dianggap Ustadz ceramah nggak punya dosa. Ustadz kadang-kadang lebih banyak dosanya, Bu. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren nggak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal khayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid dan seluruh jajaran kepengurusan yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, para imam-imam masjid dan musalla. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan harapan kita, duduk rapatnya kita berkumpul di rumah Allah pada malam hari ini, beginilah nanti kita duduk rapat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa membasahi lisan kita, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan mampu menjadi asbab kita dipilih oleh Allah sebagai umat-umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Arif Habibi Batubara. Kalau di Medan saya sering dipanggil Ustadz Abdul Somad KW. Arti KW itu palsu, ya Bu? Betul? Jadi yang duduk di hadapan Bapak Ibu hari ini Ustadz Abdul Somad palsu, karena mirip katanya Pak. Orang terkenal itu Bapak Ibu penyebabnya ada 3. Pertama karena nasab, karena keturunan. Ada orang terkenal karena ayahnya kiai, anaknya jadi terkenal. Presiden, anaknya juga jadi terkenal. Ada orang ayahnya ustadz, anaknya terkenal karena keturunan. Yang kedua karena nisab. Ada orang terkenal itu karena harta.
Banyak orang kaya hari ini terkenal karena hartanya, Pak. Abu Rizal Bakri banyak harta. Erick Thohir itu terkenal juga karena harta. Sampai-sampai jadi menteri. Pertama karena nasab, kedua karena nisab, yang ketiga karena nasib. Nah, ada orang terkenal karena nasib. Siapa itu? Inilah yang ceramah ini, Bu. Karena nasib. Saya ceramah ke Kalimantan Timur, ke Maluku Utara, itu bukan karena ceramah saya bagus, Bapak Ibu, enggak. Cuman karena mukaku mirip Ustadz Abdul Somad. Kalau Bapak Ibu buka handphone di YouTube, klik aja, ketik aja di YouTube itu UAS KW, paling atas itu mukaku yang muncul. Jadi terkenal bukan karena nasab, bukan karena nisab, tapi karena nasib. Nasib aja wajahnya mirip Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad juga marganya batubara. Ustadz Abdul Somad batubara, saya juga Arif Habibi batubara. Kalau beliau itu lahirnya di Asahan, saya lahir di sebelah Asahan. Saya dari Kabupaten Labuan Batu Utara, tapi berdomisili di kota Medan, perbatasan antara Medan dengan Deli Serdang. Nah, itu hanya perkenalan saja Bapak Ibu. Saya hadir di sini diundang oleh Yayasan Kampung Zikir Madani yang alhamdulillah pada malam hari ini menjadi wasilah buat kita, sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Muharram. Walaupun tadi kata Pak Ketua Masjid harusnya acara ini dilaksanakan pada malam 10 Muharram, peringatan Asyura 10 Muharram. Tapi tidak masalah, untuk iktibar boleh saja kita peringati. Bapak Ibu yang mulia, di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang terjadi Bapak Ibu. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syato At-Dimyati Al-Misri, di dalam kitab tersebut di jilid 2 halaman 267, di situ ada menceritakan tentang 20 kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Kalau dia ceritakan semua ini nggak habis-habis nih Pak. Jadi saya nggak ceritakan semuanya, saya hanya ceritakan sebahagian saja. Pertama, peristiwa terjadi di bulan Muharram ini adalah taubatnya Nabi Adam diterima Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam taubat itu diterima Allah 10 Muharram. Kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, itu menyebutkan selama 450 tahun Nabi Adam itu bertaubat kepada Allah, Allah tidak terima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam taubat buat salah, ya Bu. Apa salahnya Nabi Adam? Makan buah kuldi, bukan buah kurma. buah kuldi. Salahnya Nabi Adam makan buah kuldi, itu pengakuan Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak berbuat kesalahan, hanya melakukan kekhilafan. Para nabi dan rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu, yang mereka lakukan hanya kekhilafan. Tapi mulianya Nabi Adam, ketika dia melakukan kekhilafan, dia menganggap dirinya salah di hadapan Allah. Nabi Adam buat khilaf ngaku salah. Kita Bapak Ibu buat salah ngaku khilaf. Nah, ini beda kita dengan Nabi Adam. Sehingga Allah keluarkan dari surga. Yang goda Nabi Adam mendekati buah kuldi sampai memakan buah kuldi siapa Pak? Yang menggoda Nabi Adam siapa Bu?
Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam. Perempuan. Makanya Pak, kita para laki-laki ini sudah menjadi fitrah, tidak tahan digoda oleh perempuan. Nabi Adam tuh perempuan yang goda dulu. Makanya banyak para suami-suami hari ini, bapak ibu, mohon maaf, kalau keluar dari rumah lihat anak orang dia ingat anaknya, tapi kalau lihat bini orang dia lupa sama bininya. Tapi ayah-ayah di sini enggak, ayah-ayah di sana. Di mana Ustaz? Nah, sana loh pokoknya. Ayah-ayah sini insyaallah soleh-soleh semua. Amin. Perempuan enggak tahan godaan iblis, enggak tahan godaan setan. Ini ibu-ibu nih Pak, kalau kita bawa ke mall, dibawa ke mall niatnya hanya beli satu barang saja, saya yakin kalau pulang ke rumah nggak satu jenis barang yang dia bawa, pasti bertambah. Itulah kalau emak-emak perempuan. Saya yakin, nampak nanti gelas cantik, dibeli gelas cantik, disusun dalam lemari hias Pak. Udah disusun dalam lemari hias, itu gelas cantik keluar kapan? Semester ganjil Idul Fitri, semester genap Idul Adha. Cantik-cantik gelas dibeli, dihias, dipajang saja. Yang beli gelas itu duit suami. Suami pulang kerja minum bukan pakai gelas cantik, pakai gelas hadiah Rinso. Betul Bu? Betul, jujur-jujur ibu-ibu di sini. Itu keluar gelas cantiknya kapan? Waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Keluarnya pun Idul Fitri sama Idul Adha bukan buat minum suami, buat minum siapa? Buat minum tamu. Suami tetap pakai hadiah Rinso. Jatuh gelas hadiah Rinso, pecah, ganti gelas hadiah Dahlia. Itulah ibu-ibu. Kenapa? Karena perempuan itu nggak tahan digoda oleh setan. Laki-laki nggak tahan digoda perempuan. Itu menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga. Begitu keluar dari surga, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Allah tidak terima taubatnya Nabi Adam. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, enggak diterima Allah. Tapi pada masa itu Nabi Adam di kota Mekah, Bapak Ibu, di kota Mekah. Ustadz, Mekah sudah adakah ketika Nabi Adam diciptakan Allah? Mekah belum ada, Ka'bah belum berdiri, tapi titik Ka'bah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di titik itu Nabi Adam taubat kepada Allah, baru diterima Allah taubatnya Nabi Adam. Kalau enggak di kota Mekah enggak diterima Allah taubatnya Nabi Adam. Dan taubatnya Nabi Adam, Bapak Ibu, itu diterima karena membawa nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nanya sama Nabi Adam, wahai Adam, ya, kenapa kau sebut nama Muhammad? Padahal Muhammad belum kuciptakan, Muhammad belum kuzahirkan, baru nurnya yang kuciptakan, kata Allah. Nabi Adam bilang, ya Allah, ketika ruhku kau tiupkan ke jasadku, kuangkatkan kepalaku ke langit, kulihat di tiang-tiang aras, di tiang-tiang surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ya Rabb, ketika aku nikah dengan Hawa, engkau yang menjadi wali, malaikat yang menjadi saksi. Apa maharnya? Dan mahar yang diberikan Adam kepada Hawa adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat. Di situ aku sudah sebut nama Muhammad. Di saat itu aku baru menyadari, ya Allah, tidak akan mungkin ada nama makhluk yang bersandingan dengan namamu kalau bukan makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Makanya kata Nabi Adam, wa bihaqqi Muhammad, dengan kebenaran Muhammad, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Taubatnya Allah terima selama 450 tahun, tidak diterima Allah. Nabi Adam taubatnya diterima Allah di kota Mekah dan membawa nama Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad kalau mau bertobat kepada Allah nggak harus ke Mekah, Bapak Ibu, nggak harus ke Mekah. Dimanapun kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Yang penting taubatnya dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Tadi qari'ah kita
Bacakan ayat di surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kau mencari ampunan kepada Tuhanmu. Segera, kata Allah. Kalau sudah segera, nggak boleh lama-lama, Bu, nggak boleh lama-lama, Pak, cepat. Kan Allah bilang segeralah. Ibu kalau disuruh suami buat minuman pulang kerja, segera, cepat ya Dek, cepat nggak buatnya? Cepat. Ini Allah nyuruh, segeralah cari ampunan kepada Rabbmu, Tuhanmu. Ketika sudah mencari ampunan kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawat, Allah akan siapkan surga seluas langit dan bumi, kata Allah. Ibu bapak yang mulia, saya mau tanya, ibu ada yang tahu berapa luasnya langit sama bumi? Ada yang tahu? Nggak ada. Bapak ada yang tahu kira-kira, Pak? Kenapa kita nggak tahu luasnya langit dan bumi? Karena kita nggak tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Karena kalau mau mendapatkan luas, itu rumusnya panjang kali lebar. Kalau kita tahu panjangnya sama lebarnya, pasti kita tahu luasnya. Kan begitu rumus matematika. Allah berikan apa? Surga. Allah janjikan surga buat apa? Orang-orang yang betul-betul beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ibu bapak mohon maaf, kita manusia hari ini tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Setiap detik kita melakukan dosa dan kesalahan, nggak pernah berhenti. Ustadz, dosanya juga banyak. Jangan dianggap Ustadz ceramah nggak punya dosa. Ustadz kadang-kadang lebih banyak dosanya, Bu. Iya. Suami sama istri ada nggak dosanya? Ada. Istri sama suami ada nggak dosanya? Ada. Sama Allah banyak nggak dosa kita? Banyak. Bahkan penyebabnya hari ini Bapak Ibu mohon maaf, turunnya virus corona itu penyebab salah satu diantaranya karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampunkan Allah.